Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyaksikan fenomena ini di mana ada anak-anak muda nongkrong, ada anak-anak berkumpul, mereka pasti asik bermain HP. Semuanya pada megang handphone. Hal ini memang wajar, karena ini memang sudah zamannya, beda dengan zaman dahulu, yang anak-anak saling bermain berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada yang main kejar-kejaran, ada yang main petak umpet, ada yang berlari ke sana kemari, dan sebagainya. Tapi anak-anak zaman sekarang, di mana mereka berkumpul, baik yang masih usia SD, SMP, SMA, pasti semuanya pada megang handphone. Tapi yang paling memilukan, mereka menggunakan handphone tersebut itu hanya untuk bermain game. Kalau tidak, biasanya mereka nonton konten dewasa, atau mungkin dia nonton video-video horor, atau video-video lucu, video-video hiburan. Dan ada juga yang nonton prank, dan hal-hal negatif lainnya. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari dengan teman-temannya, itu bermain handphone. Ya, mereka duduk, tumakninah, anteng, tenang, senyap. Mereka asik, sibuk bermain dengan dunianya sendiri, yaitu dunia yang ada di genggamannya, dunia yang ada di handphonenya. Tapi sayang sekali, kalau sehari-harinya mereka gunakan hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Bagaimana generasi muda kita, setiap ada waktu luang, setiap mereka nongkrong dengan temannya, selalu yang ada di handphonenya seperti itu. Bahkan jarang sekali ia baca Al-Quran lewat handphonenya. Jarang sekali ia nonton video-video ceramah, video-video dakwah, atau yang menginspirasi, video-video motivasi, video-video positif. Mereka jarang sekali, sahabat. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Ada yang setiap hari dia khusyuk sekali menjaga Facebooknya. Siapa kira-kira yang sudah like, siapa kira-kira yang sudah komen, ada apa saja di dalam beranda Facebooknya. Padahal kalau kita bisa mengambil positifnya, HP kita itu bisa membawa manfaat yang sangat banyak, terutama manfaat untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa baca Al-Quran lewat HP, kita bisa berzikir juga lewat HP, kita bisa share-share video-video ceramah, kita bisa share artikel-artikel yang bermanfaat, artikel-artikel Islami, kita bisa share gambar-gambar motivasi, gambar-gambar yang bisa menyemangati seseorang. Banyak sekali, sahabat. Tapi kebanyakan kita hanya menghabiskan waktu kita dengan bermain HP, hal-hal yang tidak perlu. Kita sebagai orang tua harus mengawasi anak-anak kita sejak dini. Kita tanamkan ilmu agama, kita tanamkan akidah yang kuat, agar mereka tidak terbawa arus pergaulan dan arus modernisasi. Mainan anak di zaman modern ini adalah handphone. Karena di situ sudah lengkap sekali fasilitasnya, semuanya sudah ada, mulai dari hiburan, dari permainan, mulai dari film, mulai dari gambar-gambar, semuanya lengkap. Dan ketika anak-anak bermain HP, itu mereka akan tenang, akan anteng. Mereka tidak akan ribut. Dan hal ini banyak menjebak orang tua. Karena ketika anak-anak kita kasih handphone, dia main game, atau dia nonton film, maka mereka akan tenang. Dan orang tua ini merasa ini adalah cara yang paling gampang untuk menenangkan anak agar tidak ribut, agar tidak menangis, agar tidak rewel. Padahal hal itu akan menjebak anak kita akan kecanduan game. Kita bisa lihat dari usia SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai orang tua, game merupakan hiburan yang paling diminati. Nanti begitu ia mengecek SMP, ia akan minta motor. Jadi aktivitasnya ia sibukkan dengan main HP dan motor. Begitu ia berusia SMA, ia akan mengenal perempuan. Yang ada dalam benaknya, yang ada dalam fokusnya, yaitu handphone, motor, dan wanita, serta teman-teman nongkrongnya. Maka dari itu, sahabat, kita harus memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, mulai dari usia SD, SMP, SMA, karena disitulah ia akan terjaga, mulai dari sholat 5 waktunya, baca Qur'annya, zikirnya, akhlaknya, akidahnya, mereka akan terbentuk. Memang usia-usia SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah, itu adalah usia-usia di mana mereka sedang mencari jati diri. Maka kita harus menuntunnya agar ia tidak salah menentukan jati diri mereka. Mungkin kalau anak-anak kita masih SD, itu masih gampang diarahkan, masih mudah diatur. Ketika ia sudah mulai masuk SMP, itu sudah mulai membangkang.
dia sudah mulai berani melawan orang tua. Ketika ia sudah mulai beranjak SMA, ketika ia dimarahi, dia akan pergi dari rumah. Dia akan mencari teman-teman yang di luar sana, yang bisa mendukung hobinya, yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan negatifnya. Memang mungkin saat ini kita tidak tega jika memasukkan anak kita di pesantren. Bagi ibu-ibu, orang tua mungkin merasa sedih, mungkin menangis jika anak-anak seusia SD atau seusia SMP, SMA, mereka harus pisah jauh dari orang tua. Dia harus mengurusi makanannya sendiri, dia harus mengurusi pakaiannya sendiri, dia harus tidur hanya dengan teman-temannya. Tapi itulah pendidikan yang terbaik sebenarnya, sahabat. Kita boleh menangis hari ini, tapi kita akan tertawa kemudian. Jangan sampai ketika kita tertawa hari ini, karena anak-anak kita tidak kita masukkan di pondok pesantren, dan ketika mereka sudah dewasa, maka kita tinggal menangis. Kenapa? Karena kelakuan mereka yang tidak bisa diatur. Karena kelakuan mereka yang sudah membuat malu orang tua. Kalau sudah usia-usia SMP, SMA, sahabat, mereka itu sudah susah dikasih tahu. Mereka itu lebih percaya dengan HP-nya. Mereka itu lebih yakin dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya sendiri. Walaupun iya kita dudukan, kita beri nasihat 1 hari, kita dengarkan ceramah di telinganya 1 hari pun, tidak akan masuk, sahabat. Bahkan yang ada, anak-anak tersebut akan lebih membenci orang tuanya. Jika anak-anak kita sudah terlanjur seperti itu, maka cara yang terbaik adalah kita menggunakan kekuatan doa. Dan kita menggunakan kekuatan sabar. Dan pasrah kepada Allah. Karena yang menggenggam anak kita, yang memiliki anak kita sesungguhnya adalah Allah. Dan hanya Allah lah yang bisa merubah tingkah laku anak kita. Kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan, tetap terus mendoakan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dan memasrahkan, mengharap hanya kepada Allah. Insya Allah anak-anak kita yang bandel, anak-anak kita yang membangkang, anak-anak kita yang susah diatur, mereka lama-kelamaan akan menjadi anak yang soleh-solehah. Jika anak Anda masih kecil, sebelum terlambat, Anda tanamkan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita. Bisa dengan cara mendatangkan guru ngaji, ajak anak-anak kita dalam majelis-majelis taklim, kajian-kajian islami, atau dalam pengajian. Bisa kita masukkan ke madrasah-madrasah atau pondok pesantren, dan bisa kita suguhkan dengan tayangan-tayangan yang positif. Baik di handphone ataupun di TV, kita putarkan tontonan-tontonan islami, agar anak kita tidak terjerumus dengan pergaulan yang ekstrim di zaman sekarang ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.